Selama 2 tahun yayasan ini berjalan, apakah masih terfokus pada pembenahan mental health atau sudah perlahan-lahan mulai beranjak ke ekonomi kreatif itu? Sudah, Oh, Mas Tom. sudah. Sudah. Oke, ya boleh cerita apa saja yang sudah dilakukan oleh yayasan ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif khususnya kepada kaum perempuan ini, Bu? Secara besar-besaran memang belum, tapi kami sudah mengarah ke sana seperti buat pelatihan menjahit ya. Oh, menjahit ya. Pelatihan menjahit, ya nextnya mungkin ke yang lain. Ya, ya. Nah, karena sasaran kami dalam usia yang masih sangat muda, 2 tahun, masih lebih kalau dibilang 80%, 90% itu masih ke mental health. Nah, dan juga tentang tentang berani speak up. Oh, Nah, speak up terhadap kekerasan seksual. Nah, itu. Nah, untuk ekonomi kreatifnya sendiri kami sedang merancang satu konsep untuk mengarah ke sana. Karena target kami pertama memang mental dulu. Ya. Mental ini beres, kita punya target untuk itu, lalu kita ke ekonomi Oke. kreatifnya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tuh ada informasi ibu mereka melakukan pelatihan menjahit ya, Bu? Betul. Itu berapa jumlah wanita yang diberi pelatihan itu, lalu sampai sejauh ini bagaimana perkembangan mereka? Apakah masih dipantau atau masih dikontrol atau justru setelah pelatihan dibiarkan begitu aja, Bu Ivoni? Tentu kalau kita biarkan sayang waktu yang kita sudah berikan Ya, bagi kita bina mereka. selama ini ya, Bu, ya. Iya, nah karena kita juga bukan hanya sekedar knowledge, tapi memang benar-benar sampai produktif mengeluarkan hasil. Ya. Pelatihan yang kami lakukan kemarin itu masih di dalam grup. Ya, itu pelatihan pola dasar. Bagaimana ibu-ibu yang masih usia produktif itu bisa menghasilkan dari rumah. Jadi memang kemarin kami khususkan untuk para kaum ibu yang tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja di perusahaan karena faktor usia. Faktor usia bukan berarti dia tidak produktif, dia masih kuat, ya. Administrasi perusahaan gitu Administrasi yang membatasi perusahaan, dia gitu ya, Bu? benar. Nah, kita memberikan pelatihan tanpa harus meninggalkan rumah ketika mereka berkarya ke depan. Misalnya, menerima jahitan di rumah. Dari rumah, ya. Dia tetap mendidik anaknya, bisa memantau rumahnya dengan baik, atau nge-baking buat kue, jual online, satu kreativitas yang bisa dihasilkan dari rumah. Nah, ini yang ingin terus kami perlebar kapasitas kami untuk bisa membuat satu shelter pelatihan. Ini mimpi Mas ya, Tom. Bu, ya. Ini mimpi saya, membuat satu pelatihan sampai akhirnya bukan hanya sekedar pelatihan. Jadi ada satu tingkatan yang harus kita bangun setelah pelatihan, apalagi. Nah gitu. Bagaimana mereka bisa berjualan di marketplace? Dengan apa mereka tools yang mereka gunakan untuk jualan? Nah, terus fundingnya seperti apa? Setelah mereka punya potensi ini udah tergali, mereka sudah ada hasil kreativitas tapi terbentur di modal. Nah, funding ini yang kita cari, ada pinjaman mikro, ya kan, UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah kita. Ini supaya bisa kita ambil, kita pergunakan, kita sampaikan kepada mereka. Ini membuka pemahaman para kaum ibu bahwa ada loh jalan yang sudah disediakan pemerintah. Cuman masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Dan paham tapi nggak tahu harus berbuat apa. Nah gitu. Nah ini yang perlu terus kita mau gali sampai pada akhirnya para kaum ibu ini benar-benar bisa membantu ekonomi suami di rumah tanpa harus meninggalkan rumah karena harus menjaga anak yang kecil mungkin. Nah begitu. Bu, untuk mengumpulkan para wanita itu, mengidentifikasi mereka bahwa ini sebetulnya secara mereka terbentur dengan administrasi di perusahaan itu, bagaimana sekian banyak perusahaan wanita yang ada di Batam kita kumpulkan itu, kita identifikasi bagaimana tuh mereka, atau mereka sendiri yang mendaftar atau bagaimana prosesnya itu, Bu? Kita buat satu flyer, kita share ke berbagai WhatsApp group dan juga melalui media sosial. Mereka daftar sendiri.
Waktu kami adakan 2 minggu yang lalu itu antusiasme mereka cukup tinggi ya. Target yang saya buat kemarin itu 50 orang saja supaya lebih tertouch gitu ya. Ternyata itu ada 55 gitu yang mendaftar, dan tadinya konsepnya yang dekat-dekat aja ke pelatihan, ternyata dari Batu Aji itu datang. Nah gitu, itu artinya bahwa banyaknya kaum ibu yang membutuhkan satu pelatihan untuk mengembangkan potensi mereka dan menghasilkan ekonomi yang mandiri gitu. Nah, cuman ini sebenarnya yang menjadi konsentrasinya kami ingin mengajak kolaborasi pemerintah setempat sebenarnya. Ya, bagaimana dari kami yayasan sendiri sempat menyurati Komisi 4. Kita ingin audiens gitu ya, menyampaikan permasalahan yang kita temukan di lapangan, karena kita kan langsung ketemu dengan masyarakatnya langsung, bagaimana kendala-kendala mereka, sementara kami kan masih punya keterbatasan, Mas Tom. Kami masih swadaya, nah gitu. Kami kapasitasnya masih kecil. Nah, seandainya kita ada kolaborasi dengan pemerintahan, ya ada satu pelatihan yang ditunggangi oleh pemerintah, ini akan bisa lebih mengembang lagi. Oke. Bu Ivoni, berarti yang 55 wanita yang pernah mengikuti pelatihan itu masih berada di bawah asuhan kita terus ya? Saat ini masih ada dalam grup, karena kita berpikir akan ada next pelatihan selanjutnya, atau program-program kelanjutan dari yang ada. Kelanjutan yang ada, kita harus lihat kapasitas orang ini udah sejauh mana, memang ada passionnya di situ atau tidak, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ini nanti yang kita harus pantau lagi, yang mana yang memang passionnya di bidang jahit. Nah, kita memfilter, karena kalau bukan passionnya, kita akan babak belur ngajarinya, mungkin ada yang lain. Jadi kita mencari dulu potensi seseorang ini ada di mana sih. Nah, gitu. Jadi komunitas itu tetap terbangun sampai saat ini ya, Bu ya? Untuk saat ini di grup itu masih ada. Iya. Oke, selain menjahit, apa variasi kreativitas yang akan kita buat lagi kepada perempuan ini, sehingga ya seperti satu bidang pelayanan tadi, ekonomi kreatif. Saya bermimpi untuk membuat kembali pelatihan untuk beauty ya. Beauty. Karena ini saya sudah pernah lakukan setahun sebelum COVID. Nah, kayak rias-rias gitu ya, Bu ya? Benar. Saya dulu aktif di pelayanan PSK. Penjajah seks komersial. Saya terbeban ketika saya mulai nyentuh mereka ketika saya dapat info janin dalam janinnya mau dijual ke seseorang. Lalu saya jumpain mereka, seolah satu tamparan yang keras ya, Mas Tom. Enak aja ibu bilang kami tinggalkan nih pekerjaan, lalu kami mau makan apa? Saya seperti ditampar. Kami nggak punya ijazah, nggak punya skill. Lalu ada kesempatan yang Tuhan berikan jalan. Saya ambil satu. Saya bukan suka dandan juga. Saya orangnya yang nggak suka kayak gimana banget soal kecantikan. Mas Tommy lihat sendiri saya biasa saja. Nah terus kami buka bersama ada teman. Kami buka satu salon dan spa. Tujuannya untuk mereka. Lalu kami buat satu pelatihan. Setelah mereka dilatih, sama sekali memang nggak punya basic di salon. Tapi ketika kami latih, mereka mulai tahu, mereka mulai bisa. Namun kendala yang kami temukan, Mas Tom, ketika mereka di pelatihan salon itu kan masih baru nih. Kita masih tahap perkenalan. Tamu kan belum banyak, otomatis kan income belum banyak. Mereka itu langsung jenuh gitu. Ini terlalu lama nunggunya. Kalau pekerjaan lama cuma sebentar, nah begitu. Nah, yang cepat dapat uang ya, Bu ya. Mana ini satu kendala kami itu, makanya itu pada saat itu saya belum ketemu YKCB ini, belum tahu bagaimana mental health itu, bagaimana mental itu. Mental health nah itu kenapa harus itu didahulukan? Karena saya udah mengalami satu stagnasi di
di dalam itu. Oke, Bu. Oke, tadi menjahit sudah, beauty ya, sudah beauty ya, sudah. Ada lagi nggak yang kreativitas, yang ide dalam benak Ibu Ivoni untuk juga menambah program-program yang akhirnya menciptakan kreativitas secara ekonomi Iya. untuk para wanita ini, Bu? Ada satu mimpi nih Mas Tom yang udah lama terpendam. Di Batam itu ada beberapa garmen ya. Garmen yang memiliki sampah. Oke. Sampah ini bisa jadi sampah bahan jadi, tapi ada reject sedikit, bisa jadi sisa kain gulungan, banderolan, atau juga bekas potongan. Iya, iya. Nah, ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oke. Misalnya, kita anggap aja sampah yang paling terkecil satupun. Ini memang hal biasa, tapi dampaknya besar. Ya. Ketika kita bisa mengambil setiap sampah dari garmen untuk kita buka satu UMKM, itu bisa buat keset, bisa buat baju, kaos, dan lain sebagainya, itu kita bisa jual. Nah, misalnya kain lap itu di sini banyak industri. Galangan kapal membutuhkan kain lap. Nah, itu mereka bisa ambil. Ini nilai ekonomisnya. Nah, saya ini menjadi satu target saya sebenarnya, bagaimana membangun ekonomi para kaum ibu ini dan benar-benar bisa menghasilkan. Itu makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk tadi judulnya tindakan sosial ya, aksi sosial untuk ekonomi mandiri. Itu memang hal yang paling konkret yang bisa dilakukan oleh individu seperti saya tadinya dan tim atau kelompok komunitas. Tindakan sosial yang hal-hal kecil, satu pelatihan yang tadi. Pelatihan, lalu setelah pelatihan di gimana ini? Apakah hanya sekedar pelatihan? Tadi Mas Tommy nanya apakah setelah ini lalu dibiarkan? Nah, kita bimbing lagi, ada buat semacam bimbingan mentorship. Jadi ketika kita mementor mereka, ilmu yang mereka peroleh ini mau dibawa kemana? Mau dibawa sendiri, mandiri, atau secara kelompok? Sehingga menghasilkan secara kelompok. Nah, lalu setelah itu akses ke sumber daya keuangan tadi. Kalau dia mandiri, tentunya saya nggak punya modal. Kita temukan begitu. Tapi saya nggak punya modal, Bu. Nah, akses ini yang mau kita jalin kerjasamanya dengan para stockholder ya. Nah gitu. Lalu setelah ke sumber dayanya, pasar dan jaringannya. Nah seperti tadi saya sampaikan, hal kecil yang mungkin dianggap sampah tapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kita bisa kerjasama dengan industri-industri, kita bisa pasarkan ke sana dengan memasarkan. Ada loh UMKM yang harus disupport oleh para investor, di mana mereka berinvestasi di Pulau Batam. Nah gitu. Bu Ivoni, berarti dari sekian program, lalu kontinuitas atau koneksi dari satu program ke program yang lain, berkesinambungan dari satu tahap ke tahap yang lain, itu udah dipikirkan semua oleh yayasan ini ya Bu, dalam satu semacam roadmap panjang, misalnya dari satu pelatihan dan akhirnya hasil akhirnya seperti apa, itu sudah kita konsepkan semua, itu tinggal kita jalani aja, atau bagaimana? Iya, tentu kami sudah punya konsep untuk itu, Mas Tem. Namun tidak langsung ucuk-ucuk kami langsung selesaikan dalam satu tahun. Jadi ini ada pekerjaan besar dan butuh waktu ya. Benar, karena ini butuh tim juga. Dan kami semua adalah orang-orang yang dalam artian masih punya kesibukan masing-masing. Ya, satu lawyer, satu juga kebenaran dia pendeta di salah satu gereja, dan satu seorang manajer di satu perusahaan di Batam, satu juga memang bergerak di bidang anak. Nah gitu. Jadi kami semua punya kesibukan masing-masing. Untuk menyatukan waktu ini memang butuh komunikasi intens. Tapi kami sudah komitmen untuk memberikan hati. Misalnya nih, mentor ke sekolah. Kami langsung ke sekolah, ke beberapa tempat untuk parenting gitu. Karena generasi kita juga cukup penting. Selain ibu-ibu kan kami ada anak ya. Bagaimana tumbuh kembang anak ini itu bisa
harus touching papa mamanya dulu. Oke. Nah, soal pendidikan anak, ya saya rasa semua orang tua punya role masing-masing dalam keluarga dalam hal mendidik anak. Tapi ada poin-poin tertentu di dalam pengenalan karakter anak sehingga kita para kaum ibu dan bapak tidak salah mendidik. Karakter anak mungkin begini, lalu kita push anak, dia pengen jadi dokter, kita push jadi YouTuber. Nah, misalnya sebaliknya begitu. Tanpa mengenali karakter anak, kita akan gagal sebagai orang tua. Oke, Bu Foni, proses yang panjang dan butuh waktu itu apakah sudah disampaikan secara terang-terangan kepada komunitas kaum wanita yang terlibat atau berada dalam asuhan yayasan ini, sehingga mereka juga pada akhirnya tahu bahwa proses untuk membina mereka itu butuh waktu yang panjang dan mereka harus setia dalam proses ini, sehingga mereka akhirnya tidak jenuh dan akhirnya tiba-tiba putus di tengah jalan dan pergi gitu loh, Bu. Oke. Kalau saat ini Ya. kami tidak punya members YKCB yang secara pasti sekian banyak, nah gitu. Oke, ya. Jadi kami masuk ke dalam komunitas, kelompok ataupun personal. Ya. Nah, kami mengarahkan mereka mandiri tanpa tergantung kepada kami. Oke. Ya, kalau merekanya tergantung terus sampai final dari program kami, kapan dia menghasilkannya. Nah, begitu. Jadi kami hanya mengarahkan, menyuruh mereka action untuk bisa mengambil satu tindakan terhadap apa yang sudah kami sampaikan. Namun ketika mereka menghadapi satu masalah, mereka bisa komunikasi dengan atau kami, konsultasi, konsultasi kembali. Ya, kami siap untuk menerima konsultasi baik hukum, mental health, ekonomi kreatif yang saat ini sedang kami mau rancangkan lebih luas lagi. Oke, baik Bu Ivoni. Tribuners, itulah obrolan saya dengan Bu Ivoni terkait mental health dan akhirnya ekonomi kreatif yang juga sudah diterapkan kepada beberapa perempuan yang ada di Kota Batam.